ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya Engkau kekuatan di jiwa kami, Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa, bersamamu, Bapa. Kekuatan kepada kita, beri pertolongan, nugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Ibadah adalah lifestyle. Penyembahan adalah gaya hidup. Gaya hidup itu sesuatu yang bukan sekali, tapi berulang-ulang lagi. Makanya salah satu perumpamaan adalah gaya hidup seorang prajurit, gaya hidup seorang atlet, dan gaya hidup seorang petani atau pembala. Prajurit, dia bawa otoritas dan dia akan bergerak enak gak enak karena otoritas, karena tujuannya bagaimana kenan sama komandannya. Think about it. Gaya hidup seorang atlet, mereka tiap hari latihan. Jadi kalau orang biasa ya pokoknya jalan beraktivitas. Tapi seorang atlet tubuhnya tidak disiapkan hanya beraktivitas. Dia disiapkan untuk melakukan sesuatu yang di atas orang biasa. Dan untuk itu dia latihan. Latihannya nggak sehari 2 hari, terus lagi dan lagi dan lagi. Petani juga begitu, dia nabur, dia mengawasi tiap hari. Dan itu tak akan terjadi kecuali Anda mengalami 2 poin buat saya. Perjumpaan kasih dan tujuan. Injil adalah berita kehidupan, pembebasan, bukan perbudakan. Musuh terbesar Injil itu bukan preman, agama. Catat itu. Karena agama membawa orang pada suruh jadi budak. Justru Injil intinya Paskah, orang lupa itu. Justru dari budak lepas jadi orang merdeka. Tapi bukan kemerdekaan yang liar. Justru kemerdekaan dia mengikatkan diri kepada satu pribadi itu, Yahweh Elohim, untuk dia melakukan satu journey, perjalanan untuk mencapai destiny. Dan untuk itu Anda suka tidak suka
Makanya saya mensimulasikan sampai hari ini. Dengan memaksakan tanda petik mendisiplinkan untuk olahraga. Karena buat saya olahraga itu penderaan tubuh yang menggambarkan sebuah ketekunan iman. Bosen gak bosen, seneng gak bosen, seneng dilakukan. Dan lama-lama menjadi lifestyle. Dan ketika itu menjadi lifestyle, orang itu bukan orang biasa. That's the idea. Prajurit juga begitu. Dia disiapin untuk perang. Kekristenan tidak memanggil orang jadi orang biasa. Lihat alam mengajar kita. Mulai dari galaksi, planet, satelit, semuanya bergerak. Anda pikir bumi ini diam? Bergerak, muter. Sudah muter begini jalan. Setuju? Tahu nggak? Kita aja yang nggak kerosok. Aslinya bergerak. Nggak ada yang nggak bergerak. Kalau alam semesta ini berhenti bergerak, gone. Darahmu, jantungmu, itu bergerak semua. Amin. Makanya kemalasan itu lawan dari musuhnya kehidupan. Kemalasan itu kejahatan. Anda jangan pikir kemalasan itu sesuatu yang remeh. Kejahatan. Dengan anugerah itu. Stretch your faith. Lawan dirimu. Relakan rasa sakit itu. Apa ya? Kita ketemu. Jangan bikin kendor. Jangan biarkan perutmu buncit. Jangan jadi orang biasa. Karena ini kerajaan. Mau gak mau Saudara, kalau Anda lihat orang di Tiongkok, di China, di Jepang. Itu. Makanya bukan termasuk negara yang paling bahagia. Yang paling bahagia itu katanya di Finlandia atau di mana. Atau di Bhutan itu. Tetapi saya bisa menyimpulkan. Injil itu bukan berita jalan untuk bahagia. Jalan menuju kehidupan. Ini permisi ya, saya baru lihat enggak sengaja. Ada Kaisar Mesum. Dia pemuda baik waktu jadi dulu di Tiongkok gitu. Selirnya 3.000 ngalahin Salomo. Sama tapi dikasih obat kuat terus. Jadi hidupnya penuh kesenangan. Sampai dia akhirnya mati overdosis, selesai. Bahagia, mungkin bahagia ya. 3.000 perempuan cantik melayani dia. Tapi dia gak punya makna. Lah kita terjebak, jadikan kekristenan ini jalan kebahagiaan. Kalau itu jalan kebahagiaan, Tuhan Yesus sendiri gak bahagia. Kalau diukur itu. Ini kita harus rubah paradigma kita. Seorang atlet itu tujuannya itu menang. Bukan bahagia. Bahagia itu begitu gampang lenyap. Lihat tuh film bahagia-bahagia. Tiba-tiba ditembak atau apa. Sudah hilang bahagianya. Relakan diri kita untuk dimiliki oleh satu pribadi itu. Yesus. Dialah jalan. Dia gak butuh, dia gak cari orang hebat. Ini kabar baiknya. Syaratnya bukan orang pintar. Amin. Syaratnya dia tersedia. Saya bersyukur saya punya cucu yang lucu. Tapi gak tiap hari saya cari, saya pikir, no. My life is focused on the calling destiny that God put in my life. Tapi di tengah-tengah itu saya syukuri semua berkat-berkat itu. Bangun. Bangun. Jangan jadi orang biasa.
Ketika Anda bergerak, nanti waktu kita mati, kita nggak nyesel. Kalau bahagia waktu mati, loh kok aku mati? Betul nggak? Loh, lihat, ada orang yang terlalu cinta, terlalu ini, akhirnya lo mati. Sukses, lo hilang. Lo sukses nggak dibawa. Tapi ketika engkau jalan itu, engkau akan menemukan kekekalan. Jalan ini bukan jalan orang biasa. Tuhan sendiri yang ngomong, jalanku sempit. Mau nggak? That's Jesus. Knowing Him. Saya juga masih jauh, saya masih belajar. Tapi saya makin yakin ada yang salah dalam kekristenan ini. Saya percaya, saya sudah sebutkan Selasa yang lalu. 5 jawatan itu diberikan, dibangkitkan supaya benih ilahi di dalam kita. Ketika kita percaya itu aktivasi. Selasa yang lalu Pak Doni ingatkan, authority itu nggak jalan kalau orang nggak melakukan. Saya dulu masih ingat ada sepeda itu lampunya nggak pakai baterai, pakai dinamo, ditempelkan di ban. Dia jalan kalau muter, kalau diam listriknya nggak keluar. Betul? Jadi dinamo itu nggak keluar listriknya kalau nggak digerakkan. Iman itu digerakkan terus. Otot itu digerakkan baru keluar. Kalau nggak dipakai nggak bisa. Ngimpi kali. Amin. Ibadah yang baik, yang bagus, gedul itu fine. Tapi akhirnya yang baik, ingat, yang provisi, yang ekspresi, yang itu bisa jadi musuh dari esensi. Kalau itu terus membuat kita ini Saflok itu apa? Salah fokus. Iya, salah fokus. Kita harus mengerti gimana sih gitu. Itu namanya ibadah. Temukan the essence of devotion. Amin. Dan itu tidak digerakkan tujuan dulu. Kasih. Anda harus ketemu kasih. Kasih itu sifatnya memberi. Amin. Kasih itu tidak nunggu. Tidak tunggu kaya, tidak tunggu sukses. Willing to give. Kasih itu bisa membuat yang biasa jadi indah. Amin. Ilustrasi ekstrim. Ada seorang pengusaha kaya raya. Kamarnya kayak istana. Tapi lagi macet. Kreditnya nggak bisa bayar. Tagihan datang dia nggak bisa bayar. Lalu istrinya ngomel terus. Kamarnya kayak istana, gulingnya, bantalnya empuk. Tapi mungkin dia tidur gelibek. Ya. Anak mahasiswa kos-kosan, nggak pakai AC, pakai kipas angin. Saya dulu kos pakai kipas angin. Nggak ada, kos-kosan AC nggak ada. Saya dulu nyemoni anak saya, soalnya kita dulu pernah tinggal di pastori gereja. Itu jam 3 sore itu ngadep barat, nyentrong langsung ke kamar. Anak saya umur berapa itu, mungkin berapa bulan, tidur dengan mandi keringet tapi tidur. Waktu kita pindah ke B10A, lampunya mati karena listrik PLN, telepon PLN, kapan hidupnya kan? Sudah ditunggu aja. Saya bilang, dulu kamu tuh apa? Tidur gak pakai AC juga tidur kok. Kan dengan seorang mahasiswa kos-kosan pakai kipas angin, lagi nembak cinta sama pacarnya dan diterima. Pulang tidur angler mungkin guyu deh. Bandingkan dengan pengusaha itu. Mana yang di neraka, mana yang di sorga. Ini ekstrim ya.
Itu yang membuat saya ketemu orang kaya, saya nggak iri, saya kepingin jadi dia. Ya dia juga nggak kepingin jadi saya yang duitmu gak sepiro gitu dipikir. Tapi saya juga nggak kepingin jadi dia. Saya mensyukuri saya jadi saya. And there is no one else like you. Di mata Tuhan loh. Amin. Sistem dunia menjadikan kita nomor. Ya karena memang dunia ini makin penuh makin nggak bisa. Sistem itu hanya menyediakan mass product. Supaya pakaian murah, telur murah ya mass product. Kalau yang spesial itu mahal. Nernak dewe gitu kira-kira gitu. Nah, ibadah juga secara manajemen dibuat mass product. Dibuat sistem. Saya nggak katakan salah. Itu yang bisa dilakukan. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, orang yang mencari, dia akan berperkara secara personal kepada Anda. Amin. Di situ baru Anda akan berjalan sama Tuhan secara pribadi. Saya tidak akan nina bobokkan Anda. Saya suka dengan kehadiran Anda. Tapi tidak, saya tidak jadikan Anda member. Tok, nomor. Karena Tuhan mencintai Anda satu persatu. Manusia nggak bisa. Amin. Dan itu harus kita pegang. Biarkan umatku pergi, lanjutnya apa? Supaya mereka beribadah. Jadi antara bebas dan beribadah ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bebas berarti pengampunan. Dilepaskan dari perbudakan. Supaya beribadah. Jadi kata ibadah itu berarti kata sebuah perjalanan menuju destiny. Bukan jadi perbudakan lagi. Budaya itu lahir untuk kebaikan manusia. Tetapi coba cek, ada banyak budaya yang justru memperbudak komunitas itu. Saya nggak berani sebutkan, nanti bisa dianggap pelecehan. Sampai dia utang-utang. Ada satu di Indonesia juga ada. Mas kawin itu begitu berat. Di India juga. Jadi orang nggak bisa nikah. Karena budayanya seperti itu. Makanya banyak kawin lari. Lah kenapa itu dipertahankan? Terus kalau agama bilang itu katanya Gusti Allah. Kalau budaya katanya itu nenek moyang, kita harus menghormati. Akhirnya apa? Orang itu jadi budak. Lu betul nggak? Coba-coba kita pikir. Padahal ketika saya belajar Alkitab, Tuhan itu justru memerdekakan orang. Lu betul ya? Ini orang terikat. Dia nggak ada sense of destiny, sense of hope. Atau kelihatannya dia senang, tapi dia sebetulnya dia bukan orang merdeka. Dia jadi budak sebuah sistem. I don't know. Saya tidak berani katakan, saya juga nggak punya jawaban. Tapi catat baik-baik, ibadat dalam Alkitab itu membawa kehidupan kemerdekaan dan mencapai destiny. Ini kita harus pegang. Bukan kebalik. Dia Tuhan yang hadir supaya kita menemukan ibadah yang benar. Dan tidak semua ibadah itu diterima Tuhan. Ibadahnya Kain sama Habel sama-sama mempersembahkan korban. Tetapi ibadahnya Kain gak diterima Tuhan. Sebuah journey, sebuah perjalanan, sebuah pattern ibadah. Dan hari ini saya khawatir jarang sekali orang diajarkan formasi ibadah. Padahal 1 Timotius 4 ayat 7 berkata apa? Latihlah dirimu ibadah. Karena ibadah yang benar itu menghasilkan impact. Kalau ada orang beribadah 10 tahun, nothing happen. Ada yang salah dong. Loh betul ya? Loh, ini kita balik gitu loh. Loh ada apa? Kok saya 10 tahun? Nothing happen.
Ketika Tuhan itu hadir, terang itu hadir, gelap itu harus hilang. Ketika Tuhan hadir, ada energi kehidupan. Di dalam dia ada hidup. Tapi energi itu masuk, dia butuh iman. Jadi ini air ngerojok, tapi gelasnya ini kebalik. Bisa ngisi nggak? Nggak bisa. Atau gelas ini penuh dengan batu. Airnya bisa masuk nggak? Nggak juga. Itu. Bukan airnya yang kurang. Karena air itu butuh wadah. Amin. Tuhan itu unlimited. Tapi dia dibatasi oleh iman. Nah, iman itu lahir dari kasih. Yang kedua, iman itu lahir dari firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Anda kalau mau bertumbuh dalam iman, Anda harus tahu firman Tuhan. Saya nggak bosan kata, dia adalah Tuhan yang intervensi imanen supaya kita berjalan sama dia, kita mengalami kehadirannya. Itu level to level, jangan berhenti satu level. Amin. Nah, apa permulaan starting pointnya? Pintu gerbang. Ini guru sekolah minggu tahu itu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi starting pointnya apa? Tuhan itu baik. Tapi nggak mudah. Ketika keadaan nggak enak. Atau ketidakmengertian. Ayub hatinya baik, tapi pengertiannya salah. Tapi ketulusannya juga satu benteng. Tapi satu titik ada batasnya. Pertama dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lama-lama dia komplain juga. Halamannya dengan pujian. Dan di situ baru masuk ruang kudus atau yang jadi satu dengan ruang maha kudus. Disinilah worship. Catat. Di sini kita bicara kebaikannya. Di sini kita bicara kedaulatannya. Di sini kita semua itu korban. Ini korban syukur. Ketaatan. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang ketiga adalah korban hidup. There's a covenant. Dasarnya Ibrani 11 ayat 6. Untuk datang sama Tuhan itu harus dua. Percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan itu baik. Tuhan bukan jahat. Tuhan bukan penguasa yang bengis. Kita harus percaya kebaikan Tuhan. Nah, cuma kebaikan Tuhan itu tidak semudah membalik tangan. Ayub itu di tengah penderitaannya, dia masih percaya Tuhan itu baik. Saya nggak berani ngomong itu, tapi Ayub dalam Ayub 13:15. Lihatlah ia akan membunuh aku dan tidak ada harapan bagiku. Namun aku akan membenarkan jalanku. Dia nggak kerasa salah. Tapi bahasa Inggrisnya lain. Though he slay me. Sekalipun dia sembelih aku. Slay itu bukan kill, slay. I will trust him. Aku mau percaya sama dia. Ini gak main-main orang berani ngomong begini. Orang seperti itu sudah sampai dia kenal dalam satu level tertentu. Dia gak melihat Tuhan tuh dari perbuatan semata apa yang dia alami. Dari satu hubungan. Dan Anda dan saya harus tumbuh level to level. Makanya dimulai dari Tuhan yang mencintai kita. Baru jalan nanti makin kita mencintai Tuhan. Tuhan mati buat kita. Tapi satu titik kita diberi kekuatan. Kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Tapi gak bisa dibalik. Amin. Jadi Tuhan baik itu terus itu gini. Anda harus punya persekutuan
demi persekutuan, ketika goncangan tiba, harus dihadapi, itu Anda punya tabungan iman. Kalau Anda dan saya nggak melatih bersyukur dan meyakini Tuhan baik, langsung kena pencobaan meso, saudara. Bang, oh yang disalib itu orang yang diserupakan Yesus. Kalau itu yang diserupakan Yesus, itu orang meso-meso, ngutuk orang. Orang nggak salah disalib. Betul nggak? Simple. Manusia siapa nggak salah digebuki di ini, dia diam aja. Tak dongak no mati kualat mlebu neraka kabeh gitu, kira-kira gitu. Masih nggak bisa ngelawan. Lu betul nggak? Habel itu darahnya naik ke atas menuntut apa? Pembalasan. Manusia nggak salah dia akan menuntut. Selemah apa, sekecil apapun dia. Betul ya? Tapi darah Yesus itu berteriak bukan minta pembalasan. Dia berseru untuk meminta pengampunan. Keren ya? Sehingga kebaikan Tuhan itu, Bapa itu turun atas orang yang seharusnya menerima murka. Itulah kasih karunia. Melalui Yesus kita ini menerima kebaikannya. Dan kita di dalam anugerah penebusan dilepaskan dari penghukuman. Tapi proses harus jalan. Atau ketika Stefanus mati, dirajam, dia nggak mati ngenes. Dia melihat pintu surga terbuka, dia disapa. Ini buat saya keren. Kredo para rasul, dia naik ke surga dan mati pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi Stefanus waktu mati, dia tidak lihat Yesus duduk, dia lihat Yesus berdiri. Apa artinya? Jesus bukan cuma Savior, bukan cuma gembala. He is the great general. Dia jenderal besar yang menerima anak buahnya, pengabdiannya, yang setia sampai akhir. Dia memberikan salut. Itu kerajaan. Dan Stefanus lihat salutnya sang jenderal itu. Buat dia itu melampaui semua penderitaan dan kematian. Tuhan, terima kasih. Dia pulang mati. Tapi dia tidak mati. Aduh lorone apa sih aku rek. Nah, dia menang. Amin. Biarlah orang yang lemah berkata. Kitab Yoel apa? Pernah baca nak? Biarlah yang lemah berkata, aku pahlawan. Katakan kanan kiri, kamu pahlawan. Loh, pejuang. Amin. Catat baik-baik ya, supaya nggak disalah ngerti. Tapi komunis itu lahir dari, sebenarnya diselewengkan dari kekristenan. Kekristenannya yang ninggalin prinsip ini. Apa kesamaan dulu zamannya Mao Zedong? Gak ada perempuan lembeng itu. Ya. Semuanya Pak, nggak ada yang pakai rok yang berbunga. Saya nggak bilang, oh kalau gitu pakai rok, nggak boleh, enggak. Tapi artinya sisi pejuangnya itu luar biasa. Pakai celonoan kabeh dan itu rambutnya nggak ada yang apa di kelabang ya. Artinya nggak perempuan, nggak laki, semuanya jadi apa? Pejuang. Kelompok jihad tahu. Kekristenan nggak tahu sekarang. Gimana berjuang? Kalau ke gereja rambutnya jambul gede gini. Nggak bisa. Dia pesta terus. Pesta itu artinya gini, celebration. Amin. Boleh dong. Tapi celebration itu harus lahir setelah perang. Dan menang boleh celebration. Kita doa bro. Nanti kalau menang kita celebration gitu. Lawang perang belum, tanding belum, celebration terus. Gimana? Kita mau
parade, tapi nggak pernah perang gitu loh. Kan parade celebration itu kan rangkaian dia perang, menang, celebrate, gitu. Betul ya? Oke. Lah kita celebration tuh enak, perangnya nggak enak gitu. Terus kita, enak ya, ayo pokoknya celebration aja ya gitu ya. Lah terus lama-lama, minggu demi minggu, tahun demi tahun, nggak keluar ototnya ternyata. Jadi gendut ya, nggak jadi otot gitu loh. Pak Gembala itu latih tuh jemaatnya. Jadi pejuang dulu, kita harus jadi anak percaya Tuhan itu baik. Nah nanti kalau pejuang, ya percaya ini komandan setia. Gitu loh saudara. Jadi kekuatan kita ini bukan karena hanya tekad mental, tapi dari cinta. Kalau mental kita satu titik kita kalah juga, kita nggak tahan juga. Tapi kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Kasih itu membuat seorang ibu bisa menantang jenderal. Kalau dia perlu bela anaknya. Misalnya kayak gitu. Kasih itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi kasih yang punya tujuan. Nah ini Habakuk. Sekalipun apapun arah mengecek, kadang-kadang kita kok belum cuan, kok belum hasil. Tapi jangan berhenti percaya Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan aku percaya, Engkau baik, Engkau Bapa. Anda ucapkan nanti keluar hati anak. Sampai Tuhan bilang, ujilah aku, cobaan. Ayo berperkara sama aku. Seperti yang disampaikan Kak Yunus. Dia ada. Ayo ajakan perkara. Smith, ini saya tidak ngajari ya. Ini tiap orang hatinya kan Anda tahu. Tuhan, kau panggil aku full time. Oke? Katanya Smith. Aku tukang ledeng. Gua dapat income nih. Dandani ledeng rusak. Gua nggak kekurangan. Tuhan panggil jadi full time. Tuhan, kalau aku sampai nggak punya duit, gua balik kerja loh. Aku nggak mau. Hanya kan apa yang terjadi? Dia nggak pernah kembali jadi tukang ledeng. Artinya apa? Dia nggak kekurangan. Amin. Oh. Tapi perkara dia harus punya. Oke. Saya suka lagu ini. Jadi bukan mudah, tapi bukan kalah. Nah itu semua itu di olahraga. Menang itu udah gampang. Tapi kita disiapin untuk menang. Tapi juga tidak membalik tangan. Betul? Ayo kita jalani, kita alami. Waktu ini jalan kok, cepet. 30 tahun lagi mungkin kita banyak yang sudah mati. Selesai. Tapi masalahnya bukan soal mati atau hidup. Masalahnya ada gambarnya enggak? Ada buahnya enggak hidup kita? Ya. Tuhan itu bekerja dalam kedaulatannya. Dia bekerja dalam tatanan-tatanan ini. Jadi orang enggak kerja males ya, jangan mimpi dapat income. Istilah gini, Tuhan bisa kirim mana dari sorga, tapi jangan maksa Tuhan nurunkan mana dari sorga. Dia bisa. Tapi kita menjalankan bagian kita. Dan Tuhan kadang-kadang menunjukkan kedaulatannya. Baru ini saya dapat satu berita, namanya Kapur atau apa sih. Itu orang kaya di India. Enggak masuk akal. Itu bukan orang kaya biasa, konglomerat. Orang India banyak yang kaya-kaya. Orang pinter. Saya bersyukur dulu saat kelas saya banyak beberapa orang India. Memang pinter-pinter. Satu hari ada satu tugas saya bisa nyelesaikan pakai rumus, pakai Excel, pakai dia surprise. Wow. Karena satu kelas ini kemuliaan buat Tuhan, saya yang bisa nyelesaikan.
Tapi secara umum dia pinter. Dia cum laude. Nah ini orang India main polo di England, di dekatnya Buckingham Palace itu. Jadi orang-orang elit itu. Tahu, sambil main polo ada tawon masuk di mulutnya, nyengat, alergi, bek mati. Kadang-kadang Tuhan itu nunjukkan kedaulatan. Tapi jangan menganggap Tuhan itu dikit-dikit melakukan itu. Saya nggak tahu apa di balik itu, tapi pasti ada sebabnya. Sehat, kaya, gone, sudden. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, engkau ada. Yesus setia. Apa sih iman itu? Kekristenan. Walk with God in the Holy Spirit. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, engkau ada. Yesus setia. Amin. Tapi kita bisa jerit sama Tuhan pun itu anugerah. Ada orang sudah teler, sudah stres, sudah nggak bisa datang sama Tuhan kalau dia nggak dikasih anugerah. Contohnya siapa? Yudas. Yudas sudah nyesel, ngeri. Dia disikat, dihabisin sama setan, nggak ada Tuhan di situ. Dia tidak diberi anugerah. Why? Kita nggak tahu. Kenapa Petrus kok disapa? Kalau secara logika Petrus itu tidak kurang salah loh sama Yudas. Satunya jual, satunya mengingkari. Ya beda-beda dikit. Makanya Tuhan tuh lihat hati orang. Jangan dipikir yang baik, yang manis, yang sopan. Itu kan kelihatannya manusia. Yang ngamuk-ngamuk, oh itu kurang rohani. Belum tentu. Mari kita juga berperat Tuhan tuh bisa lihat hati kita loh. Amin. Mari kita jujur sama Tuhan, itu lebih baik. Nah, yang kedua apa? Kedaulatannya. Apa itu? Ini penting. Yesus jangan dijadikan hanya Allah. Jangan hanya dipuja. Jadikan dia komandan. Jadikan dia Tuan. Bos. Semua ini ada korbannya loh. Korban ketaatan, korban syukur. Maka ibadah itu enggak lepas dari persembahan dan korban. Nah, tapi terus, nah ini saya tidak ingin terus akhirnya terus dibelokkan seperti sabat untuk manusia, manusia untuk sabat. Bukan salah ayatnya. Bukan korban itu membawa Anda dalam perbudakan. Tidak. Tetapi ini sebuah tatanan. Karena kita bisa memberi tanpa mengasihi, kita nggak bisa menerima kasih tanpa memberi. Bahasa Indonesia itu bagus. Apa yang bisa ketika orang nggak punya uang, nggak punya apa-apa ditolong, dia bisa bayar lagi, balik dia nggak bisa. Itu dari orang kaya kepada orang nggak punya. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa yang punya alam, kita mau kasih apa? Makanya kata bahasa Indonesia itu bagus. Terima kasih. Orang yang terima berkat itu bisa memberkati orang yang memberi dengan dia bilang dengan syukur, terima kasih. Bagaimana kita memberkati Tuhan? Dengan kita bersyukur. Amin. Itu persembahan yang menyenangkan dia. Hal yang nyebelin ketika orang ditolong, orang di ini, dia nggak rasa ada terima kasih. Itu nyebelin bener, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Orang punya nggak punya. Lah Tuhan sama kita loh. Langit bumi. Kita ini mau kasih apa? Salah satu syukur.
wayai gak enak, nangis ndak popo. Tuhan terima kasih, aku juga ndak ngerti ya apa ini. Waktu saya seminar di Jakarta, Bill Johnson cerita tentang supranatural. Bagaimana barang hilang bisa kembali. Tapi yang luar biasa buat saya, season berikutnya dia cerita dia kehilangan istrinya. Dia juga doa, ya gak sembuh, ya meninggal. Kalau ditanya, kamu punya jawaban? Saya gak punya jawaban. Dia mulai sebuah kota harus ada pintu gerbang. Apa? Saya baru, mengucap syukur. Saya gak akan menikah lagi kata. Tapi satu yang saya mau ngomong sama Anda, saya tetap percaya Tuhan itu baik. Dan dia kesedihannya dia, tapi di tengah-tengah dia menang. Menangnya bukan istrinya hidup. Dan dia bilang gini, cinta itu bukan nangisi terus, oh kenapa kamu mati, aku enggak. Dan dia bilang, bukan yang piti. Saya percaya kalau saya seperti itu, istri saya dari surga kira berhenti nangis. Tapi dia menutup begini, saya juga gak punya jawaban, saya juga gak ngerti. Jadi dia memposisi satu seperti superior, yang satu saya ini kalah gitu ya, tanda petik. Tapi di tengah kalah dia menang. Karena imannya tetap Tuhan itu baik. Dari situ dia bisa nantang, siapa yang pernah kehilangan orang yang kau kasih. Itu yang datang bukan orang jemaat biasa, pelayan itu. Orang, saya bisa lihat itu, orang pelayan. Orang datang di seminar Bill Johnson itu kalau enggak profetik enggak, biasanya enggak ada. Di depan saya, di samping saya, angkat tangan sambil nangis terus. Dia enggak doain orang, karena dia tahu banyak pelayan ini yang di samping kanan kiri mulai doa. Saya bilang, that's life. Enggak mudah. Betul? Tuhan bisa buat kita menang, keadaan berubah. Tapi Tuhan juga bisa buat menang, bukan keadaannya berubah, kita yang berubah. I don't know. Ya paling enak yang keadaan yang berubah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, keadaannya enggak berubah, hati kita yang berubah. Ketika kita bisa mempercayai kedaulatannya dan kebaikan, walaupun kita punya batas. Saya sangat diberkati dengan sharingnya Pak Doni tentang pendeta Awondatu. Dia sahabat kita. Ternyata pendeta senior ini waktu punya anak pertama, umur berapa bulan meninggal. Dia shock, dia gak bisa terima. Aku melayani Tuhan, anakku mati. Katanya, masih ingat ya, seminggu di kuburnya ini ya, GBDI tahu itu. Pendeta senior terkenal itu, di Cirebon ya. Dia udah siap. Gua gak pendeta-pendetaan, motong jadi pendeta. Dia marah sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan gak tersinggung dengan kemarahannya dia. Dia tahu kita ini manusia. Bukan maki-maki, tapi dia gak bisa terima. Dan dia sudah siap mundur jadi pendeta. Tapi di tengah batas kekuatannya, tiba-tiba Roh Kudus hadir menjebol semua belenggu yang dia tidak mampu menahan. Makanya saya katakan, saya belajar mengasihi Tuhan, tapi saya nggak berani mengandalkan kasih saya sama Tuhan. Yang saya andalkan adalah kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Tapi kita harus melangkah bagian kita. Tapi percayalah, nggak pernah cukup. Kalau itu hadirat Tuhan nggak datang, murtad dia. Murtad. Ketika hadirat Tuhan turun, pikiran nggak ketemu jawaban. Tapi ada satu energi yang membebaskan dia dari kemarahan, dari ketidakterimaan. Yang adalah tenggelam dalam kasihnya. Lahir lagu itu. Dia mengerti bahasa air mata. Saya jadi merinding kalau dengar ceritanya terus nyanyi lagu.
Kalau kita enggak tahu ya lagu itu enak gitu aja. Baru masuk yang ketiga, worship. Saya nggak ada waktu. Saya masuk di situ adalah covenant. Karena di situ engkau akan melihat bukan hanya pertolongannya, bukan cuma kebaikannya, bukan cuma tangannya, tapi kehadirannya. Engkau akan disapa. Kau tahu dia ada hadir. Enggak dibatasi waktu Anda ke gereja. Dia bisa menyapa tanpa sebuah ada apa-apa. Enggak. Dia bisa hadir dan dia bisa berbicara sama kita. Dan ketika engkau mengalami kehadirannya, kau tahu kau tidak sedang menjalani pengikut sebuah doktrin. Kau sedang mengikut satu person yang ada hadir. Dan dia paling mengerti hatimu. Dan dia mengasihi kita. Membuat kita berlari tidak lelah, berjalan tidak penat. Setiap kali kita lelah, kita dikuatkan. Makanya Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus turun. Membuat engkau mengalami kehadiran. Alami. Buat saya gini, kenapa orang bicara ngomentari bahasa roh, mengenai gini. Gini yang penting. Kamu ngalami nggak Roh Kudus itu? Saya godain waktu kita nggak di itu, pelayanan apa? Orang Pentakosta kan punya tradisi ya baik aja gitu, mencari Roh Kudus. Nah terus saya bilang gini loh, kalau musim Pentakosta berarti kita cari Roh Kudus. Saya bilang ini sorry ya Tuhan Yesus, sekarang saya lagi Roh Kudus. Enggak cari Yesus. Apa ya begitu? Lah terus gimana? Ini Roh Kudus atau Yesus? Ya enggak. Roh Kudus itulah perwujudan realita Yesus. Yesus itulah perwujudan realita dari Bapa. Gimana kau ketemu Yesus? Ya Roh Kudus. Kau akan mengalami cinta Yesus itu oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga kau tahu dia itu sungguh cinta sama kita. Amin. Ada yang gak mau dicintai? Enggak ada. Setiap kita mau dicintai. Mengucap syukur. Yang kedua apa? Memuji. Praise. Jangan hanya memuja. Takut dalam arti respect. Saya dulu bersama Pak Oni punya guru yang begitu karismatik. Kalau dia udah datang, masuk ruangan kasih aba-aba, garuk-garuk aja gak berani. Serius. Itu baru manusia. Coba bayangkan Yesus. Tapi dia bukan cuma berwibawa, dia sungguh baik. Dia sayang sama kita. Kita punya pribadi, ketemu orang seperti itu kayak apa? Bisakah kita jadi orang biasa? Nggak bisa. Kita akan kagum. Kita kepingin bersama dia. Amin. Dan dia memberi air. Kalau Anda susah, dikasih air. Digelontor, haus, sengsara itu diberi satu penghiburan. Ayo kita datang. Saya nggak cerita terlalu perjamuan kudus. Saya mau bangkitkan iman Anda. Jangan jadi orang biasa. Straight. Your muscle. Otot imanmu itu. Terus gerakkan. Amin. Jangan bikin kendor. Terus. Ibu-ibu jangan berhenti berdoa untuk anak-anakmu. Amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi bukan sekedar berdoa. Berdoa yang memiliki hubungan. Bukan pengemis sama bos. Anak. Rekan. Orang yang dikenal dan mengenal.
Ayo kita sembah Dia. Ayo jalani bangkit berdiri.